Shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita, yaitu ibadah acara peduli kasih PPSI pada hari ini Minggu 17 Mei 2020. Shalom buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang telah menghantarkan kita ke tempat ini. Sebelum kita melaksanakan seluruh kegiatan pada hari ini, terlebih dahulu kita beribadah, bersembah sujud, memuji dan memuliakan Tuhan, dan memohon pertolongan serta berkat-berkatnya dalam hidup kita, juga untuk PPSI. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita ambil sesaat untuk saat teduh. Kita mengheningkan diri. Kita memanjatkan doa kepada Tuhan agar kiranya PPSI ini dapat bertumbuh menjadi berkat, agar PPSI ini bisa terus berkembang, menyebarkan kebaikan, agar kiranya juga pada saat ini negara kita yang sedang dilanda wabah agar segera pulih kembali, agar semua kita dapat beraktivitas kembali, dan juga kepada seluruh anggota PPSI maupun seluruh masyarakat Sidamanik yang menyaksikan ibadah pada saat ini, agar semuanya semakin diberkati. Kita berikan hati kita panjatkan doa kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kembali kami ucapkan syukur padamu Tuhan di atas segala berkat penyertaan-Mu kepada kami Bapa, hingga pada siang hari ini Bapa. Engkau ketahui Bapa, saat ini kami pengurus PPSI akan mengadakan ibadah saat ini, yaitu untuk menyatukan hati kami Bapa, untuk berdoa kepadamu agar kiranya Engkau turun tangan Bapa untuk memulihkan negara kami, untuk memulihkan setiap kegiatan yang boleh terkendala pada saat ini Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kau pimpin ibadah kami ini Bapa, agar kiranya bisa menjadi berkat buat kami Bapa. Dimanapun keluarga kami, saudara kami, terlebih untuk saudara-saudara kami Parsidamanik se-Indonesia, bahkan seluruh dunia Bapa, agar kiranya terus bersatu, memanjatkan doa, agar terus mendapatkan kesehatan, terlebih kekuatan Bapa, untuk terus menjalani dan boleh melewati setiap apa yang boleh terjadi pada saat ini Bapa. Bapa yang di surga, kami serahkan kiranya Bapa, Amang Pendeta yang saat ini bisa melayani di tempat ini Bapa, biarlah Engkau terus pimpin beliau Bapa, kiranya biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini Bapa untuk menyebarkan kasih, untuk memberitakan firman yang boleh kami laksanakan pada saat ini Bapa. Terpujilah Engkau Bapa dari hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Langsung aja kita sama-sama nyanyikan. 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi bersinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riat, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini dalam acara peduli kasih PPSI yang bersekutu memuji menyembah Engkau.
kiranya Tuhan memimpin ibadah kami ini. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami lakukan membawa berkat, bukan hanya bagi kami saja, tapi untuk seluruh masyarakat Sidamanik dan masyarakat Pematang Sidamanik yang ada di perantauan dan juga yang ada di Bonapasugit. Kami berharap Tuhan menolong kami berharap Tuhan menyertai kami, dan Tuhan hadir untuk menyapa kami dalam ibadah peduli kasih ini. Kami serahkan seluruh acara kami ini sampai kami mengakhiri hanya di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudara, kita kembali panjatkan pujian kita. Ku berbahagia, yakin teguh. 1, 2, 3 ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh pada Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sebelum kita berdoa, kita akan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan atas kerinduan pengurus perkumpulan Parsidamanik se-Indonesia, turut berdoa untuk mendoakan seluruh masyarakat Sidamanik yang ada di perantauan dan seluruh masyarakat Sidamanik yang ada di Bonapasugit, supaya diberkati Tuhan, dijauhkan dari wabah COVID-19, diberi hikmat untuk menghadapi dampak yang terjadi saat ini, sehingga kita mempunyai semangat dan kekuatan untuk terus melanjutkan hidup kita. Inilah kerinduan dari pengurus perkumpulan Parsidamanik se-Indonesia. Kita satukan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, hamba-Mu bersyukur ya Tuhan, karena ada kerinduan yang sangat dalam dari pengurus perkumpulan Parsidamanik se-Indonesia untuk memohon berkat pertolongan Tuhan, untuk memohon penyertaan Tuhan secara khusus bagi seluruh masyarakat Sidamanik dan Pematang Sidamanik yang ada di perantauan dan yang ada di Bonapasugit. Karena kami percaya kami tidak mempunyai kuasa, kami tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi wabah COVID-19
dan dampak yang ditimbulkannya. Karena itu kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya keinginan dari pengurus PPSI ini menjadi satu kekuatan bagi seluruh masyarakat Sidamani untuk berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus menjalani kehidupannya. Karena itu biarlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, memberkati seluruh masyarakat Sidamani yang ada di perantauan dan juga yang ada di Bonapasugit. Tuhan memberikan hikmat untuk menghadapi wabah virus COVID-19 ini dan dampak yang ditimbulkannya. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan saja ada pertolongan, ada perlindungan, ada jalan keluar. Kiranya Tuhan memberkati semua harapan-harapan yang kami pohonkan, harapan-harapan yang kami sampaikan dalam doa kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh pengurus PPSI supaya melalui kepengurusan PPSI tercipta karya-karya yang baik, yang berguna, yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Sidamani yang ada di perantauan, juga di Bonapasugit, bahkan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan, di tengah-tengah masyarakat Simalungun dan sekitarnya ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati perkumpulan ini, maka tidak ada yang mustahil. Banyak karya yang boleh tercipta. Kami serahkan seluruh pengurus perkumpulan Sidamani se-Indonesia ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas semua pertolongan yang mendukung sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Secara khusus keluarga Bapak S. Wairo, kami mohon Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan di tengah-tengah kehidupan keluarga sehingga mereka terbebas dari wabah COVID ini dan tetap terjaga kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur atas pemerintah dan negara kami yang menjamin kebebasan untuk berkumpul, kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi. Biarlah negara kami juga Tuhan lindungi, pemerintah kami Tuhan berikan hikmat dan keberanian untuk mengambil tindakan yang peduli kepada setiap masyarakatnya yang sangat membutuhkan, khususnya masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Apapun itu ya Tuhan, biarlah menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya masyarakat Indonesia, kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat dunia, karena tidak ada belahan dunia ini yang tidak mengalami akibat dari dampak COVID-19 ini. Kami sangat sadar saat ini Tuhan betapa berharganya hidup kami dan hidup sesama kami. Karena saat ini kami menyadari bahwa keselamatan kami adalah keselamatan saudara kami. Keselamatan saudara kami adalah keselamatan kami. Kami tidak bisa hidup sendiri ya Tuhan. Kami hidup bersama dengan sesama, dengan semua makhluk ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah acara doa syukur kami ini, acara peduli kasih kami ini. Biarlah semuanya ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon kalau ada kesalahan, dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan, mohon Tuhan mengampuni kami. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia ini juga Tuhan, supaya kami mempunyai kekuatan untuk keluar
mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan dan menghadapi dampak yang ditimbulkan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita angkat pujian kita untuk menyerahkan hati kita, mengosongkan hati kita, dan kita akan berfokus kepada firman Tuhan saja. Kita angkat pujian kita, berserah kepada Yesus. 1, 2, 3 ya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 dalam ibadah peduli kasih perkumpulan Parsidamanik se-Indonesia saat ini. Kitab Yesaya 41 ayat 10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pengurus perkumpulan Parsidamanik se-Indonesia ketika saya diminta untuk bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, khususnya bagi seluruh masyarakat Sidamanik yang ada di perantauan ini, dan juga masyarakat Sidamanik dan pematang Sidamanik yang ada di Bonapasogit. Saya menyadari sungguh bahwa pengurus memahami pertolongan Tuhan saja yang sempurna untuk memberi kekuatan menghadapi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.
Karena itulah sebagai salah seorang dari anggota masyarakat Sidamanik, saya sangat senang dan sangat bangga kalau ada dari anak-anak Sidamanik yang selalu peduli kepada masyarakat yang ada di Bonapasugit dan juga di perantauan ini untuk boleh mendapatkan berkat Tuhan, untuk boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa Tuhan bekerja saat ini, memberikan apa yang diharapkan perkumpulan Parsidamanik se-Indonesia dan menjadi berkat bagi kita semua. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memanggil, menguatkan dan meneguhkan kita, yang menyebut jangan takut. Hal ini sangat penting dalam hidup kita saat ini. Banyak orang yang menjadi paranoid dan ini tidak bisa kita nafikan. Takut kepada saudaranya, takut kepada lingkungan sekitarnya, takut kepada benda-benda, takut untuk bisa keluar dan melakukan segala aktivitasnya. Karena memang sungguh harus kita ketahui bahwa virus corona sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya dan juga belum ditemukan obatnya. Ketakutan itu dalam batasan tertentu boleh kita terima. Tapi sesungguhnya kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut itu, karena itu bisa menimbulkan kepanikan yang pada akhirnya mengakibatkan kelemahan ketahanan tubuh kita, sistem metabolisme kita, dan yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Tapi kalau kita mempunyai satu keyakinan, kita mempunyai satu pegangan, tentu kita punya kemampuan untuk menghadapi virus corona yang belum diketahui obat, yang belum ditemukan vaksinnya ini dengan baik. Karena itulah dalam anugerah dan penyertaan Tuhan, kita harus bersyukur, kita harus bersukacita. Karena sesungguhnya manusia itu adalah milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tahu semua yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengerti bagaimana supaya hidup kita dapat terlindung, dapat terpelihara, dan dapat terjaga. Juga dalam masalah virus corona yang kita hadapi saat ini. Karena itu firman yang menyapa kita saat ini mau meneguhkan kita, mau memberi pemahaman bagi kita, memberi hikmat bagi kita, supaya kita boleh tetap meraih kesempatan, meraih peluang yang berharga yang diberikan oleh Tuhan, sekalipun kita berbeda dalam aktivitas seperti yang selama ini kita lakukan. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita perbuat. Seperti yang disarankan oleh pemerintah, di rumah pun kita bisa, kalau kita tetap produktif. Karena pertolongan Tuhan memampukan kita untuk tetap produktif. Karena itu jangan takut. Pernyataan yang meneguhkan ini, pernyataan yang menghantarkan kita untuk menatap ke masa depan yang penuh harapan ini menjadi pegangan kita. Sekalipun tantangan tidak boleh kita hindarkan. Ada pergumulan yang banyak kita hadapi. Mulai dari masalah keluarga, anak-anak kita tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, kuliah di rumah, kita juga bekerja di rumah. Masalah pekerjaan, banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang sangat terbatas untuk mencari rezeki dan mata pencahariannya. Masalah kesehatan, banyak orang yang menjadi lemah,
juga masalah dampak ekonomi dan keuangan. Ini tidak bisa kita hindari. Ini sudah terjadi. Tapi Tuhan berkata dalam situasi ini jangan takut. Artinya kita harus melihat sesuatu yang boleh kita lakukan menghadapi tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang terjadi saat ini. Untuk inilah saya menyampaikan 4 prinsip sebagaimana kita dengarkan dari firman Tuhan. Pertama, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan tidak hanya berkumpul. Penyertaan Tuhan tidak hanya bersama. Seperti banyak kita ketahui dalam kehidupan. Kita boleh berkumpul satu perkumpulan, kita boleh bersama dalam satu kesatuan, tapi sesungguhnya yang satu dengan yang lain tidak saling memahami dan tidak saling mengisi. Saya berharap kalau dalam perkumpulan Parsidamanik se-Indonesia ini, hal itu jangan sampai terjadi. Tapi yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini, Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan itu benar-benar ada bersama dengan kita. Dia tahu apa yang terjadi, dia tahu apa yang kita hadapi, dan dia menyertai kita untuk apa? Untuk menolong kita. Dia bersama kita menghadapi COVID-19. Dia bersama kita menghadapi dampak COVID-19. Dia bersama kita menolong dan mendukung pemerintah kita. Dia bersama kita untuk memikirkan saudara-saudara kita. Dia bersama kita untuk bisa keluar dari permasalahan yang ada saat ini. Jadi pernyataan ini bukan hanya pernyataan biasa, sekedar teman berjalan. Tuhan selalu mengiringi kita, senantiasa ada bersama-sama untuk kita. Kalau saya katakan Tuhan bersama kita, Tuhan bersama saya, bersama keluargaku, bersama anak-anakku. Tuhan bersama semua masyarakat Sidamanik dan pematang Sidamanik. Dia ada di tengah-tengah kita untuk menolong kita. Sungguh-sungguh penyertaan Tuhan itu nyata. Yang kedua, jangan bimbang karena akulah Tuhan Allahmu. Saya boleh menggambarkan, kalau kita misalnya, kalau kita masyarakat Sidamanik, Kabupaten Simalungun, kita mengenal yang menjadi kepala pemerintahan kita di daerah, Bapak JR Saragi. Tentu pengenalan kita ini sangat berdampak. Tentu pasti ada kebanggaan. Oh, Bapak Saragi itu dekat dengan saya. Pasti itu akan memberi satu bentuk keyakinan dan kepercayaan. Itu masih Bapak Saragi yang kemampuannya sangat terbatas. Tuhan adalah Allah kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menjadi pemilik. Dia yang menciptakan kita. Dia berkata, jangan bimbang karena aku Tuhan Allahmu. Aku yang berkuasa. Aku yang menjadi pemilik atas segala ciptaan. Akulah Tuhanmu. Akulah yang menjadi kekuatanmu. Akulah yang menjadi keyakinan dan peganganmu. Kalau Tuhan itu Allah kita, kalau saya gambarkan saja, dekat dengan pejabat kita sudah bangga, apalagi kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada batasan antara kita dengan Tuhan sebagai Allah kita. Jangan bimbang. Tidak ada yang perlu yang bisa membuat kita bimbang. Tidak ada yang bisa membuat kita gamak dan terombang-ambing di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dalam masa sulit pun, kalaupun ada di antara kita yang menjadi kesulitan untuk mendapatkan rezeki dan mata pencaharian, mulai dari yang ada di Bonapasugit, mungkin hasil panennya tidak lagi dengan mudah disalurkan karena banyak batasan-batasan. Mungkin para pegawai juga ada pemotongan-pemotongan. Mungkin yang di rantau juga
ada kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam perniagaan. Tapi saya mau katakan, kita tidak perlu bimbang. Hidup kita tidak dijamin oleh harta kita, jabatan kita, pekerjaan kita, hasil dan mata pencaharian kita. Hidup kita itu hanya terjamin di dalam Tuhan. Kalau Tuhan berkata, jangan bimbang, aku Tuhan Allahmu, Tuhan memikirkan, tidak mungkin tidak. Tuhan tahu apa yang harus Dia berikan dalam hidup kita. Jangan bimbang, jangan terombang-ambing, jangan panik. Allah pencipta, Dialah Tuhan kita. Untuk apa kita bimbang? Saya mau katakan, kalau kita sungguh-sungguh percaya, dalam masa sulitmu, berserulah, Tuhan tolong aku. Maka pertolongan Tuhan terjadi kepadamu. Engkau imani, itu terjadi bagimu. Dan itu terjadi saat ini. Yang ketiga, Tuhan akan menolong dan meneguhkan. Dalam kondisi apapun dan dalam keadaan seburuk apapun, Tuhan berjanji akan meneguhkan dan menolong kita. Kalau kita melihat firman ini dalam masa-masa Yesaya menyampaikan, kehidupan umat Tuhan saat itu sangat-sangat prihatin sekali. Mereka ada di bawah penjajahan. Kita sudah tahu bagaimana hidup di bawah penjajahan. Mereka ditindas, tidak punya kemerdekaan. Mereka bekerja, tapi tidak bisa mengharap hasil pekerjaannya untuk dinikmati sepenuhnya. Kenapa? Karena mereka dijajah. Tapi Tuhan yang berkata, Tuhan yang menjadi pemilik mereka, meneguhkan mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan sendiri bertindak di luar kemampuan manusia, di luar apa yang dipikirkan oleh manusia. Bahkan siapapun boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Kalau pada saat itu adalah Raja Kores, raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika dia memerintah, dia memberi izin kepada seluruh umat Tuhan saat itu untuk keluar dari pembuangan, dan mereka menjadi masyarakat yang bebas dan merdeka. Bukankah Tuhan saat ini juga bisa bertindak? Karena Tuhan itu tidak pernah berbeda dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Dia yang melakukan hal yang sama kepada umatnya di zaman perjanjian lama, dia juga akan melakukan di zaman perjanjian baru dan juga pada saat-saat yang akan datang. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Yang keempat, Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Apa kemenangan sejati? Kita mendengar bahwa orang yang bisa bertahan, dialah yang menang saat ini. Misalnya, ini juga harus saya sampaikan. Social distancing itu adalah satu program yang memang sudah teruji paling baik mengatasi masalah dan dampak virus corona atau COVID-19 yang lebih kita kenal nama populernya. Berada di rumah, menjaga jarak, memakai masker, menjaga kesehatan, dan menjaga hidup sehat dengan mencuci tangan bersih, itu adalah hal yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik dari itu sampai saat ini. Tidak ada. Siapa yang kuat, siapa yang bertahan, siapa yang bisa mengikuti, disebutkan dia yang menang. Bahkan diplesetkan dengan hukum rimba sekarang. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Memang benar, dalam pengertian yang positif bisa kita pahami. Siapa yang kuat melakukan semua arahan-arahan yang memang sudah teruji dan terukur, dialah yang bertahan. Tapi saya mau mengatakan, itu masih dalam bentuk fisik. Yang mau kita lakukan lebih dari itu. Kita harus berkemenangan. Kita tidak boleh terpuruk karena masalah ini. Kita tidak boleh kehilangan semangat karena persoalan-persoalan di keluarga, bagi anak-anak, di pekerjaan,
bagi usaha kita, juga bagi saudara-saudara kami yang di Bonapasugit, yang bertani, yang berjualan, yang berdagang, para pegawai negeri, dan apapun yang kita lakukan, jangan takut. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan itu mempunyai rencana, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Sekalipun saya tidak pernah mau mengatakan bahwa ini hukuman Tuhan, tapi tidak ada yang terjadi di dunia ini yang tidak seizin Tuhan. Kalau ini terjadi seizin Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Nah, makanya saya katakan tadi, saya sangat mengapresiasi apa yang dipikirkan pengurus perkumpulan Parsidamanik se-Indonesia. Mereka sekalipun sangat terbatas, mengulurkan tangan, memberikan yang bisa diberikan untuk menjangkau sedikit. Sekalipun itu tidak bisa semua, sudah menjadi satu kekuatan dalam hidup kita untuk menunjukkan sikap kepada sesama. Dan saya juga akan katakan itu, dan terus saya katakan, dan saya melakukan. Kalau kita mampu bantu orang yang terdekatmu, yang engkau tahu dia tidak mampu, tetanggamu, orang yang bekerja bersamamu, orang lain kalau boleh kau jangkau, itu harus kita lakukan. Itulah yang dipikirkan dan yang sudah dilakukan, menjangkau sedikit dari apa yang dimiliki, karena itu yang diinginkan Tuhan. Jadi saya sebut tidak terjadi begitu saja, ada maksud Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak peduli lagi. Kalau dalam istilah di sini, lulu gue. Apapun pekerjaanmu ya itu terserahmu, apa pekerjaanku itu terserahku, apa hidupmu itu hidupmu, ini hidupku. Tapi sekarang tidak, aku hidup, kau juga hidup. Kalau aku celaka, kau juga celaka. Itulah dampak besar yang ditimbulkan COVID-19. Kalau saya terpapar, banyak orang yang bisa terpapar. Kalau saya selamat, maka saya paling tidak sudah menjaga saudara saya ketika saya bersama. Seperti kami yang berdoa saat ini, kami sungguh-sungguh mau bersekutu, memohon pertolongan Tuhan dalam ibadah, syukur, dan doa peduli kasih ini. Kami mau supaya kita juga melakukan hal yang sama. Inilah yang disebut dengan kemenangan. Ketika kita tetap hidup dalam Tuhan, kita tetap hidup dalam tuntunan tangannya yang penuh kuasa, maka kita akan hidup berkemenangan. Tidak bisa kita diporak-porandakan dan menjadi terpuruk karena dampak COVID-19. Bahkan negara kita pun, kita harus berdoa untuk negara kita, untuk pemerintah kita, untuk semua masyarakat Indonesia. Dan juga jangan kita pernah lupa berdoa untuk masyarakat Sidamani. Karena kita sama-sama lahir, besar, diberangkatkan dari satu tempat, satu daerah yang bernama Sidamani, yang sekarang sudah menjadi 2 kecamatan, Pematang Sidamani dan Kecamatan Sidamani. Tapi kita semua adalah sama, anak-anak Sidamani. Paling tidak kita harus mulai, kita saling peduli, kita saling terikat dalam kasih sebagai saudara. Tentu ini akan diberkati Tuhan, menjadi berkat yang besar nanti. Dimanapun anak Sidamani berada, dia ingat dia lahir, dia besar, dia diberangkatkan dari Sidamani. Dia harus punya keinginan untuk memberi sesuatu, paling tidak berdoa untuk masyarakat Sidamani. Mungkin kami belum bisa melakukan apa-apa untuk masyarakat Sidamani, tapi hari ini kami sudah berdoa, memohon kepada Tuhan supaya seluruh masyarakat Sidamani diberkati Tuhan, diberikan perlindungan, dijauhkan dari COVID-19, diberkati anak-anak kita, diberkati pekerjaan kita, diberkati usaha kita. Itulah keberadaan kami saat ini. Jika kita memikirkan dan merencanakan sesuatu yang berguna dalam hidup kita, mari kita memikirkan hanya di dalam Tuhan. Demikianlah yang boleh kami sampaikan dalam doa syukur yang kecil ini, dalam ibadah peduli kasih perkumpulan Parsidamanik se-Indonesia saat ini.
Kiranya Tuhan menolong kita semua, menolong masyarakat Sidamanik yang dirantau, yang di Bonapasogit, menolong pemerintah kita, menolong negara kita, bahkan dunia ini. Sehingga COVID-19 ini segera berlalu dan kita boleh kembali beraktivitas, melakukan segala sesuatu dengan baik. Hanya dengan mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati ibadah kecil kami, doa bersama kami, doa peduli kasih ini, dan memberkati firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi kekuatan bagi kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang menyapa kami, yang meneguhkan kami. Kami tahu, kami sadar Tuhan, bahwa besar dampak yang diakibatkan mewabahnya virus corona COVID-19 ini. Banyak persoalan di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami, dalam kehidupan aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, juga bagi saudara-saudara kami di Bonapasogit, masalah pertanian, masalah perdagangan, juga orang-orang yang bekerja di instansi negara, dan apapun kegiatan kami Tuhan. Kami tahu bahwa masa ini sulit, bahwa masa ini adalah masa-masa yang bisa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi firman Tuhan berkata, kami tidak boleh takut. Kami harus berharap senantiasa kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan mengetahui yang terjadi. Tuhan akan menolong, melindungi kami. Tuhan akan memberikan hidup yang berkemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Masyarakat Sidamanik yang ada di rantau dan yang ada di Bonapasogit. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya doa syukur ini, doa peduli kasih ini, doa yang kami harapkan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Sidamanik, menjadi kekuatan bagi kami untuk bangkit melakukan sesuatu yang terbaik dengan keberadaan kami, dan itu bermanfaat bagi hidup kami dan juga bagi sesama kami. Firman-Mu juga mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami Tuhan berkati supaya kami juga bisa memberkati saudara-saudara kami. Kejadian ini mengingatkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang boleh hidup untuk dirinya saja, berpikir hanya untuk dirinya saja. Situasi ini mengingatkan kami, apa yang kami pikirkan bagi kami, harus kami pikirkan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah perkumpulan Parsidamanik se-Indonesia, seluruh pengurusnya yang berinisiasi melakukan doa ini, bersyafaat memohon pertolongan Tuhan. Biarlah apa yang mereka harapkan dan inginkan dari acara kecil ini mempunyai dampak yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan buat firman yang sudah boleh kita dengar saat ini lewat hamba Tuhan. Mungkin sesuai dengan acara ibadah kita saat ini, yaitu peduli kasih PPSI, telah disampaikan tadi lewat firman Tuhan, agar kiranya kita memiliki peduli kasih walaupun hanya menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita yang terdekat, bahkan bisa meluas sampai seluruh masyarakat Sidamanik tentunya. Semoga kiranya apa yang boleh kita lakukan, walaupun itu mungkin nilainya kecil, mungkin kalau dihitung secara materi itu sedikit, tapi mungkin lebih baik sedikit daripada nol sama sekali. Kita sudah boleh menjadi berkat. Semoga juga kiranya apa yang boleh kita lakukan menjadi pedoman buat orang lain, bisa dicontoh. Jadi saluran berkat itu terus berjalan. Mungkin sama seperti yang sudah boleh kita lakukan oleh pengurus PPSI di perantauan ini khususnya yang sudah berjalan minggu ini ya. Semoga nanti bisa terus berjalan dan semakin menjadi berkat. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 402.
Ku perlukan Ku perlukan juru selamat agar janganku sesat. 1, 2, 3 ya. Ku perlukan juru selamat agar janganku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Marilah kita menutup ibadah kita berdoa. Kembali kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, bermohon pertolongan, penyertaan, dan kelimpahan dari berkat Tuhan dalam kehidupan kami dan juga bagi kehidupan seluruh saudara-saudara kami Parsidamanik se-Indonesia. Kami telah menaikkan doa syafaat kami, doa permohonan kami dalam ibadah peduli kasih ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah menyerahkan persembahan dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah semuanya yang kami lakukan saat ini, kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan, diteguhkan dengan berkat Tuhan yang memberangkatkan kami menghadapi masa depan yang penuh harapan bersama dengan seluruh saudara-saudara kami masyarakat Sidamanik dimanapun berada. Karena itu biarlah kami membuka hati kami, hidup kami untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
semuanya. Shalom. Shalom. Horas Maria. Masih jalan main tadi. Lama dah. Nggak sangat gue pulau Sampai cita-citai. Cita-citai nggak saat ampun dah. Berani bah, ampun dah. Aduh. Wis. Dulu lah, santai lagi lah, ampun dah. Gue santai ya deh. Santai, kamu santai. Biasa lah. Bah. Udah terus.